Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya wa tarawih Masjid Al-Falah, karena dibatasi kultum itu kuliah terserah antum, jadi bukan kuliah 7 menit. Insyaallah saya kalaupun lewat 7 menit, lewat setengah menit kira-kira. Nanti kalau kelebihan diingatkan saja. Saya diberikan tema tentang etos kerja di bulan suci Ramadan. Etos kerja ini sebetulnya kalau diringkas, bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Ada istilah juga yang umum, sungguh-sungguh itu diambil dari kata jihad. Anak saya tuh saya namain Muhammad Jihad, biar jadi orang sungguh-sungguh. Dan memang hidup ini harus sungguh-sungguh, harus serius. Kata jihad ini diambil dari kata al-juhdu. Al-juhdu itu derivasinya itu ada 3 kata yang lahir dari kata al-juhdu itu. Pertama, dia berkaitan seakar kata al-juhdu itu yang artinya bersungguh-sungguh atau kesungguhan, keseriusan, maka lahir kata yang disebut ijtihad. Ijtihad itu artinya merencanakan dengan sungguh-sungguh. Makanya para ulama yang melahirkan kaidah tentang hukum itu disebut mujtahid. Orangnya itu disebut mujtahid, hasilnya itu adalah ijtihad. Merencanakan kesungguhan dalam melahirkan kaidah hukum. Kalau Ramadan, kalau ini dikaitkan dengan Ramadan, berarti memang kita perlu perencanaan yang sungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan. Perlu ijtihad. Itu yang pertama. Jadi kata jihad itu akar katanya atau dia bisa diambil dari kata al-juhdu. Al-juhdu ini melahirkan kata yang pertama adalah ijtihad. Kita perlu merencanakan. Maka sebelum Ramadan kita punya perencanaan. Berarti kita sedang berjihad, tapi pada tahap pertama, yaitu merencanakan keseriusan untuk kita menjalankan apa-apa yang berada peluang keberkahan kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang kedua, diambil dari al-juhdu itu adalah kata jihad itu sendiri. Kalau kita sudah mulai serius, sungguh-sungguh punya perencanaan, maka masuk tahapan kedua adalah merealisasikan dari perencanaan tadi. Taraweh, tilawah, qiyamul lail, sedekah jariyah. Ada kuwatul amal di situ. Ada kekuatan amal-amal yang bisa kita realisasikan. Itu namanya jihad. Yang ketiga, biasanya kalau kita punya perencanaan untuk sungguh-sungguh, kita jalankan dari perencanaan tadi
biasanya banyak godaannya di tengah. Mulai kita dari rencana sehari 1 juz, pegang Quran, nyender, tahu-tahu baru 2 lembar, Farib, baru 2 lembar, jadi 3 lembar, ngebetnya doang. Kenapa? Setan nggak mau kita ini lulus dalam berjihad di Ramadan. Etos kerja kita ditekan, dilemahkan. Maka itu lahir yang ketiga. Kalau ini kita punya perencanaan, punya istihad, kemudian kita berjihad, kita merealisasikan perencanaan tadi, kalau ini dilemahkan, maka lahir kata jihad yang ketiga itu dari juhdu tadi, maaf, itu ada yang namanya mujahadah. Diulang-ulang, dicoba lagi, sampai masa Ramadan ini 30 hari atau 29 hari. Kalau kita ini berhasil, maka kita lulus, jihad kita itu selesai. Maka kalau disebut etos kerja, ini meliputi dari mulai kita ini bangun untuk sahur sampai kita tidur, ya, setelah kita taraweh dan lain sebagainya. Maka etos kerja dalam bulan suci Ramadan pertama adalah memang kita terikat dari istihad, dari merencanakan bagaimana Ramadan ini bisa sukses. Yang kedua, merealisasikan perencanaan. Yang ketiga, kalau ini ditekan oleh godaan-godaan setan, karena setan itu kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan hari ini baca Qur'annya, ntar aja pulang taraweh. Sekarang kagak, pulang taraweh kagak. Kata setan, nah ini bagaimana melawan orang-orang yang sedang berjihad, meningkatkan etos kerja di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat taraweh rahimakumullah. Udah 6 menit ya. 1 menit lagi sebagai penutup. Di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Ahmad menjelaskan tentang pahala malam ke-6 di bulan suci Ramadan. Ini kita malam ke-6. Di dalam kitab Durratun Nasihin beliau menuliskan, wa fil lailatis sadisati, ya, dan di malam ke-6, orang yang taraweh di malam ke-6, kata Syekh Utsman itu, a'tahullahu sawaba man tafa bi baitil ma'mur. Siapa orang yang salat taraweh di malam ke-6 penuh dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, beliau menjelaskan pahala malam ke-6 ini sama dengan Allah memberikan pahala seperti orang yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau Ka'bah itu disebutnya Baitullah, Baitul Atiq. Kalau Baitul Ma'mur itu tempat para malaikat tawaf di atas sana, yang posisinya itu sama persis dengan Ka'bah yang ada di dunia. Yang di atas para malaikat itu tawaf, itu tempat tawafnya para malaikat disebut Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan yang mendengar ini, yang masih di rumah bisa buru-buru datang, supaya dapat pahala seperti orang atau hamba Allah yang tawaf di Baitul Ma'mur. Yang kedua, malam ke-6 salat tarawih itu pahalanya juga bukan hanya dia seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, tapi yang kedua, wa yastaghfiru lahu kulla hajarin wa madari. Ditambah lagi, kata Syekh Utsman ini, orang yang taraweh di malam ke-6 pahalanya juga ditambahkan dengan seluruh batu dan debu yang ada di dunia ini
dia memohon ampun kepada orang-orang yang sedang tarawih di malam ke-6 ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran kita meningkatkan etos kerja kita, jihad kita, dan juga kita bisa mendapatkan pahala seperti yang tadi dijelaskan dalam kitab Durratun Nasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pas 7 menit. Terima kasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan seluruh amalia ibadah puasa kita yang sudah kita lewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya sampai akhir Ramadan kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan selama semuanya memang menjadi cita-cita dan mimpi kita, dan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita di tahun ini. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.